LPPL RSPD Sora Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Iya, baik saudara, selamat siang dan terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami di LPPL RSPD Sora Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Iya, kita kembali bersama di siang hari ini di program IMUS, Informasi dan Musik untuk edisi hari ini Senin tanggal 6 Mei 2024. Iya, tema kita hari ini adalah budidaya hortikultura rintisan PLN UIP Nusra di sekitar wilayah PLTP Pengembangan Ulumbu, Pocoleok berdampak positif atau negatif. Iya, saya Patrick bersama Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Yang mau bergabung bersama kami mungkin sekedar memberikan pertanyaan kepada narasumber yang ada. Silakan kontak kami di 085247620288. Sekali lagi di 085247620288. Iya, saudara pendengar, bagaimana cerita awal budidaya hortikultura di sekitar wilayah PLTP Ulumbu Pocoleok Satar Mese yang dalam pemberitaan media di Manggarai berdampak positif untuk masyarakat di wilayah Manggarai. Dan di hadapan saya kedatangan tamu penting hari ini ya. Ada 3 narasumber yang berbicara tentang hortikultura ini. Ya, yang pertama langsung saja saya sapa dulu Pak Panca Budi Setiawan. Beliau ini asisten manajer komunikasi dan TJSL PT PLN UIP Nusra. Selamat siang Pak Panca. Selamat siang Patrick. Gimana kabarnya? Baik dan super baik sekali ya, puji Tuhan. Puji Betah di Tuhan. Ruteng ya? Harus betah. Aman. Karena memang situasi dan Okay. cuacanya cukup mendukung. Dingin bagaimana gitu. Oke, mantap. Baik, puji Tuhan. Lalu saya juga sapa selamat siang untuk Pak Kades Lungar, Bapak Eduardus Joman. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang Pak Patrick. Semoga kabar baik ya. Kabar baik. Pocoleok cerah. Pas sekarang musimnya mendung. Oke ya. Semoga curah hujan di sana berdampak positif untuk para petani ya. Kita berharap demikian. Ya, baik, berikutnya ada seorang satu-satunya cewek yang hadir di studio saat ini, Ibu Nova Sulistriana ya. Beliau ini pendamping hortikultura di Pocoleok ya. Selamat siang Ibu Nova. Selamat siang Pak Patrick. Kabar baik juga ya. Ya, puji Tuhan kabar baik. Ya baik, ya pendengar, kita nanti berbincang banyak tentang hortikultura di wilayah Pocoleok. Namun mengawali kebersamaan kita di program IMUS, Informasi Musik di siang hari ini, kita simak dulu beberapa nomor lagu berikut. Tetap bersama kami di channel yang sama. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. LPPL RSPD Sora Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Ya baik, saudara pendengar, kita masih bersama di LPPL RSPD Sora Manggarai dan kita masih ada di program Informasi dan Musik edisi siang hari ini. Dan saya Patrick dan beberapa narasumber masih akan temani Anda di program siang hari ini. Kita langsung saja dulu ke narasumber kita di siang hari ini. Saya ke Pak Panca dulu. Ya, Pak Panca, bagaimana ide awalnya PLN UIP Nusra menggelar program budidaya horti di kawasan pengembangan PLT Ulumbu, terutama di sekitar kawasan Pocoleok? Ide awalnya kira-kira dari mana? Oke, baik. Terima kasih Pak Patrick atas kesempatannya. Sebelum kita masuk ke arah jawaban, mungkin izinkan saya menyapa dulu ke Pak Patrick dan Siap. semua yang hadir di sini. Selamat siang Pak Kades, Pak Kades Lungar yang luar biasa yang selalu mendampingi dan membersamai kami di setiap program PLN yang ada di Desa Lungar. Kemudian selamat siang Ibu Nova, ini adalah Sri Kandi yang luar biasa yang dari Pocoleok yang Selamat setia siang, Pak. dan senantiasa mendampingi program hortikultura sampai berhasil saat ini. Iya. Dan tak lupa saya menyapa seluruh pendengar RSPD Suara Manggarai 90,4 FM Manggarai, di mana kota yang cukup indah, dingin dan luar biasa.
semangatnya masyarakat Manggarai ini luar biasa, Patrick. Jadi Patrick, terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya ini cukup menarik sekali karena pada prinsipnya PLN itu hadir dimanapun masyarakat itu membutuhkan. Dan ide awalnya sebenarnya adalah bagaimana kami menangkap aspirasi masyarakat yang pada saat itu berkumpul dan menyampaikan ide-ide cukup kreatif untuk mengembangkan perekonomian di wilayah setempat, pada khususnya adalah di Pocoleok. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan dari Pak Kades yang senantiasa membersamai kami untuk menangkap semua keinginan atau aspirasi yang ada di masyarakat setempat. Kami melihat begini Pak Patrick, di Pocoleok pada khususnya ini daerah yang cukup bagus ya, cukup bagus, tanahnya juga kami melihat cukup subur. Namun di situ kami melihat ada sesuatu yang masih perlu tersentuh, sehingga masyarakat ada beberapa usulan adalah pengembangan hortikultura, gitu. Dan dari sisi situlah kami turun, kami terjun, kami mendampingi. Tentunya kami tidak sendiri dalam pendampingan ini, kami tetap melibatkan pemerintah desa, kemudian pendampingan PPL. Kebetulan yang mendampingi ini langsung Sri Kandi dari Pocoleok, yaitu Mbak Nova. Dan tentunya program ini sebelumnya kita diskusikan bersama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai. Kita bahas bersama, terus dari aspirasi yang ada dari masyarakat itu, yang cocok itu programnya apa, ternyata tepat sasaran dan digodok dengan pemerintah daerah Manggarai itu cocok, yaitu hortikultura, dengan proses yang sangat cepat sehingga hasilnya juga maksimal, begitu kira-kira. Terus tahapan awalnya ini Pak Panca seperti apa ini? Apakah mulai dari proses pembibitan, lahan dan apakah ada pelatihan juga untuk para petani? Terima kasih Patrick. Jadi memang program pendampingan ini kita kemas cukup lengkap Pak Patrick. Ini juga hasil dari diskusi dan musyawarah lah dengan desa juga. Jadi kami mendampingi tidak, mohon maaf kalau kita pakai bahasa gaul itu tidak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi kita mendampingi dari awal sampai dengan akhir. Jadi dari persiapan sampai dengan bagaimana dia itu menghasilkan cuan, sehingga masyarakat itu dari cuan itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program apa saja yang kita dampingi? Jadi dari program hortikultura itu kita dampingi satu dari pelatihan. Jadi kita benar-benar mempersiapkan petani yang tangguh. Dia tahu bagaimana cara bertani yang baik atau hortikultura yang baik. Dua, kita mendampingi juga dari sisi pematangan lahan ya, Mbak Nova ya, pematangan lahan atau mempersiapkan lahannya, begitu ya Pak Kades ya. Kemudian yang ketiga, kita juga mendampingi dari sisi pembibitan, begitu ya Mbak Nova ya? Iya Pak. Ya, pembibitan. Kemudian kita juga mendampingi juga pada saat masa pemeliharaan, begitu ya, pemeliharaan. Terus pada saat masa panen, begitu nggih. Terus akhirnya pada saat masa marketing atau penjualan hasil panen. Jadi sampai seperti itu, dan dikemas sedemikian rupa dengan baik, dengan program yang jelas gitu. Dan kami juga menyerahkan langsung untuk pengolahan di situ, langsung kemandirian petani didampingi oleh beliau-beliau yang luar biasa, Mbak Nova dan Pak Kades. Begitu luar biasa ya, mulai dari proses penyiapan lahan, pembibitan sampai ke pemasaran ya. Betul sekali. Cakep sekali. Ya baik, saya ke Pak Kades dulu. Pak Kades, kalau boleh tahu sejak kapan program ini digulirkan di Desa Lungar, lalu kira-kira luas areal untuk pengembangan horti ini berapa hektar, terus dipusatkan di mana saja di wilayah Lungar? Baik, terima kasih Pak Petrus. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya sapa dulu para pendengar. Baik, terima kasih atas waktu saya hadir di RSPD Suara Manggarai. Yang pertama-tama selamat siang untuk para pendengar, lebih khusus pendengar di wilayah Desa Lungar Pocoleok. Tadi saya juga merasa senang bahwa
bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas untuk Manggarai. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, program yang masuk ke Desa Lungar. Masuknya program strategis nasional ini termasuk di Desa Lungar itu program pengembangan jaringan listrik. Saya senang bahwa ada sebagian Desa Lungar itu, sebelum saya ke topik yang utama, hortikultura, ada kaitannya dengan listrik. Desa Lungar masih banyak yang belum memiliki listrik warganya. Dengan hadirnya PLN membawa masyarakat Desa Lungar atau masyarakat Desa Manggarai untuk dapat terang dari listrik. Sejalan dengan itu ada program gandeng bersama dengan PLN, ada pemberdayaan di bawah, ada kegiatannya hortikultura. Kalau luas lahan 3,6 hektar, dia terdapat di 2 dusun Cako sama dusun Lungar. Ada tiga dusun, dusun Cako, Mesir sama Lungar. Ya. Kalau kita melihat bagaimana prosesnya di bawah, masyarakat Desa Lungar yang terlibat langsung di dalamnya itu amat antusias untuk menerima program ini. Puji Tuhan bahwa mereka selama kegiatan ini 1 tahun sudah berjalan, tapi mereka sudah memetik hasil dan ada manfaatnya untuk perekonomian di dalam keluarga. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang menerima dan juga anggota kelompoknya yang bekerja keras sesuai dengan bimbingan secara teknis dari pihak PLN melalui pendamping PPL-nya. Ada kurang lebih berapa kelompok tani atau berapa jumlah petani yang membudidayakan horti ini di wilayah Pocolok? Baik, terima kasih untuk jumlah kelompoknya. Ada 10 kelompok dan tersebar di beberapa dusun tadi. Tapi itu jumlah setiap kelompok itu tergantung dari keadaan masyarakat di sekitar kegiatan itu sendiri. Iya, baik, terima kasih Pak Kades atas penjelasannya. Saya ke Nunova saja dulu. Yang pertama, jauh sebelum kita bahas tentang horti, yang ingin saya tanyakan, apakah pengembangan horti di wilayah Pocolok dan sekitarnya sudah ada sebelum program yang digulirkan oleh PLN UIP Musra ini? Sejauh yang kita lihat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Patrick. Kalau sebelum ada program dari PLN, yang saya lihat belum ada yang namanya program hortikultura. Siap. Karena di Pocolok itu lebih fokusnya tanaman perkebunan. Jadi mereka belum pernah menanam tanaman hortikultura. Tadi Pak Kades sampaikan program ini sudah berjalan sejak tahun lalu ya. Kalau boleh tahu apa saja yang ditanam di sana, jenis-jenis apa saja, terus sudah berapa kali panen? Untuk jenis tanaman yang telah dibudidayakan itu, untuk jenis tanaman yang telah dibudidayakan ada sudah berbagai macam tanaman. Yang program pertama kemarin itu di Pocolok ada 10 kelompok tani. Jadi mereka sudah panen kurang lebih 10 kali sudah 10 panen kali ya. Luar biasa ya. Jadi dari sebelumnya 0, belum pernah dikembangkan horti di wilayah itu, tapi sekali bergerak langsung sudah 10 kali panen ya. Kalau boleh tahu, kalau dirupiahkan kira-kira berapa dari total 10 kali panen itu? Pendapatan yang diperoleh oleh petani setempat sepanjang 10 kali panen itu?
Kalau dirupiahkan, salah satu kelompok tani kemarin itu dari kelompok Banera itu sudah mencapai 15 juta. Oh, luar biasa ya. Kalau Itu baru satu kelompok baru ya? satu kelompok. Itu satu kali panen? Bukan. 10 kali ya? Ya. Oke, 15 juta. Lalu sepanjang tugas pendampingan yang Nunova lakukan selama ini, ada tidak kendala yang kita temukan di lapangan? Mungkin hama lah, atau mungkin gagal panen lah, atau mungkin masalah irigasinya? Mungkin bisa dijelaskan biar pendengar tahu juga. Selama saya berdampingan di kelompok tani yang ada di Pocoleok, itu ada berbagai macam kendala. Iya. Oh gitu ya. Ya, Kira-kira apa? Salah satunya itu tanaman diserangi oleh hama. Iya. Karena musim di sana juga kebanyakan musim hujan, jadi hama mudah untuk masuk ke dalam tanaman. Oh iya ya. Tadi sempat disinggung soal pemasaran ya. Tadi disinggung oleh Pak Panca tadi bahwa start dari nol sampai ke pemasaran. Kita tahu bahwa Labuan Bajo, daerah tetangga kita, itu daerah super premium, yang artinya bahwa mereka juga butuh pasokan sayur dari kita. Dan jauh sebelum ini memang sudah digulirkan bahwa Pemkab Manggarai menjadi salah satu daerah yang penyuplai sayur-sayuran di wilayah Manggarai Barat. Apakah pendropingan hasil panen ini sampai ke Manggarai Barat atau di drop kemana saja selama ini? Kalau selama ini ya sudah di drop di Pasar Ruteng. Oh, Pasar Ruteng ya. Dari Pasar Ruteng baru mereka drop ke Labuan Bajo. Jadi kalau boleh nambah, mungkin ditambahkan Pak Panca, ya, silakan. Patrick, mohon maaf. Dari pemasarannya ini cukup signifikan Pak Patrick. Jadi memang hasil panen yang luar biasa seperti tadi disampaikan, satu kelompok ada yang sampai 15 juta, ada yang sampai 40 juta, dan total kalau kita totalkan Kak Nova dan Pak Kades itu sekitaran bisa tembus di angka 146. Memang angka 146 juta itu hitungan secara global ya, karena angka itu akan kembali ke kelompok masing-masing untuk pengembangan berikutnya, begitu ya Pak Kades ya Mbak Nova. Dari hasil panen memang kami melihat ikut berbahagia karena yang pertama bisa memenuhi kebutuhan sayur minimal di lokasi gitu. Begitu ya Pak Kades ya. Mungkin Pak Kades juga bisa menyampaikan bagaimana kebutuhan sayur yang ada di Pocolek itu sendiri. Terima kasih. Selama ada kegiatan hortikultura di bawah bimbingan pihak PLN itu, keadaan sayur untuk masyarakat Desa Lungar itu sebagian kebutuhannya itu terpenuhi oleh kelompok hortikultura. Terus saya bertegaskan kembali kalau seandainya selama ini ada kegiatan sebelum pemberdayaan hortikultura yang digalakkan oleh pihak PLN, sebelumnya ada juga horti yang kerjasama dengan GPIC, GPIC, sehingga 2-3 tahun sebelumnya itu ada kegiatan hortikultura di bawah, baik untuk memperjelas. Puji Tuhan bahwa ada penambahan, maksudnya kegiatan masyarakat di bawah itu butuh bimbingan dan pengadaannya itu dari pihak lain, pihak lain, sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya. Dan saya kembalikan. Ya baik. Pak Kades, ini kan program yang digulirkan diinisiasi oleh teman-teman UIP Nusra ya. Lalu seperti apa sinergisitas antara program ini dengan pemerintah setempat? Seperti apa keterlibatan pemerintah desa terkait dorongan atau support untuk para petani ini? Baik, terima kasih. Kalau seandainya ada keterlibatan pemerintah desa, puji Tuhan pasti kalau membawa perubahan ke desa, berarti pemerintah desa akan support dengan kegiatan ini. Puji Tuhan bahwa masyarakat juga menerima di bawah, sehingga ada peningkatan penghasilan baik itu secara individu maupun secara kelompok. Ada perubahan ekonomi dalam rumah tangga. Ya, saya kembali ke Nunova lagi. Tadi disampaikan bahwa kendala yang dihadapi selama ini adalah kerap musim yang tidak menentu lalu hama. Kira-kira upaya apa yang dilakukan oleh Nunova selaku pendamping atau mungkin Pak Desa untuk mengantisipasi kendala-kendala yang ada? Kira-kira apa untuk paling tidak untuk peningkatan produksi?
saya selaku pendamping kelompok tani yang ada di Pocoleok. Kemarin kami sudah semprot pakai obat tapi tidak mempan. Ya, tidak mempan. Jadi saya inisiatif untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan. Ya, pokoknya yang ramah lingkungan. Oh, iya, luar biasa. Salah satunya kemarin itu menggunakan daun pepaya dan sabun rinso gitu ya. untuk Efektif menjadikan ya. pestisida nabati. Oke. Terus yang paling banyak di wilayah Pocoleok itu kurang lebih yang paling banyak luas areal untuk pengembangan horti ini kira-kira di mana? Di Banera ya. Di kelompok tani Banera. Sejauh ini 3, sekian tadi ya, Iya, hektar ya. Mungkin ke Pak Panca atau Pak Kades, ke depan ada tidak upaya untuk perluasan areal ya untuk meningkatkan produksi mungkin? Ada Baik. planning? Ya. Pak Kades dulu atau saya? Silakan Pak Kades dulu. Duluan saya. Oh iya, siap. Baik, terima kasih. Untuk perluasan, yang pertama fasilitas untuk mendukung. Fasilitas untuk mendukung ini arahnya ke sana. Yang pertama itu air. Iya. Karena kadang di wilayah Pocoleok itu curangnya. Sehingga untuk memasuk air itu setengah mati. Sehingga ada kebutuhan. Dan selama ini kegiatan-kegiatan dari 10 kelompok itu ada kelompok yang kekurangan air sehingga kegiatannya itu pending karena musim hujan, habis itu airnya tidak ada sehingga kita atau dari pihak ini memohon bantuan untuk pengadaan air itu. Oke. Iya baik, sebelum kita ke sesi berikut saya ke penanya dulu. Ada salah satu penanya. Selamat siang RSPD Suara Manggarai, saya Robert di seputaran Kota Ruteng sama bertanya harga sayur-sayuran di tingkat petani itu kira-kira berapa? Mungkin ini pedagang di pasar ini ya, Robert di seputaran Kota Ruteng. Karena katanya beli langsung di pabrik itu lebih murah ya, karena mungkin orientasinya untuk dijual lagi. Kira-kira berapa harganya kalau boleh tahu? Ini kayak cocoknya nanti yang jawab Ibu Nova. Ibu Nova, silakan. Terima kasih Pak Patrick. Untuk harga sayur-sayur yang ada di Pocoleok Mengikuti pasar ya. bisa turun langsung saja ke Pocoleok, nanti harganya bisa diskusikan dengan petani. Oh siap, berarti kalau kru RSPD turun gratis lah satu kali. Gratis untuk transportnya. Baik, terima kasih. Demikian Om Robert di seputaran Kota Ruteng, mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Lalu berikutnya Mercy ya, seputaran Kota Ruteng juga. Untuk Pak Panca ini kira-kira ke depan ya, apakah ada upaya lain untuk pengembangan di wilayah lain selain di Pocoleok? Kenapa cuma di Pocoleok? Yang lain iri katanya. Nah, ini Bu Mercy pertanyaannya luar biasa yang sudah diulik tadi sama Patrick ya. Siap. Jadi mungkin saya meresum sedikit terkait dengan tadi pertanyaan Om Robert ya. Om Robert ada apa barang, ada harga. Siap. Kita lihat bagaimana produknya di Pocoleok itu sayurnya luar biasa ya, dari bentuknya, kemudian kesuburannya, terus rasanya. Jadi memang kita juga sudah mencoba, yaitu karena keuletan dari Pak Kades dan pendamping, yaitu salah satunya Bu Nova ini. Kemarin kami mencoba kayak terongnya ya, itu manis sekali. Kemudian besar-besar ya, produknya besar-besar sekali kan itu. Kalau kita beli langsung ke lokasi, ya tentunya berbeda pada saat kita mengambil langsung di pasar kan itu. Dan kita bisa langsung memetik sendiri, itulah hebatnya. Jadi seperti berwisata. Kalaupun nanti ajak anak-anak main ke bawah, bisa menghubungi Pak Kades atau menghubungi Bu Nova. Kaitannya dengan pengembangan berikutnya, memang PLN terus berupaya dan berdiskusi dan melaksanakan program yang terbaik untuk Manggarai. Seperti yang ditanyakan sama Bu Mercy, tidak menutup kemungkinan kita akan bekerja sama untuk mengembangkan di tempat yang lain melalui program pendampingan. Namun untuk saat ini kita konsentrasi bagaimana kita melihat satu titik atau satu tempat kita dampingi sehingga akan menghasilkan sesuatu yang lebih positif, sehingga kedepannya mudah-mudahan bisa sebagai percontohan gitu, Pak Kades, Bu Nova. Itulah harapan kami. Seperti yang disampaikan sama Pak Kades tadi juga, adanya beberapa kesulitan kaitannya dengan air. Memang pada saat program kita bergulir itu kami mendampingi juga sampai dengan instalasi pengairan, namun pengairan di lokasi pengembangan atau di lokasi pertanian.
belum sampai ke titik hulu pengambilan sumber air. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Kades dan masyarakat Pocoleok juga tim pendamping Mbak Nova ini, karena Mbak Nova itu mendampingi juga cukup semangat sekali nih sampai dengan saat ini. Namun ya itu tadi kendalanya air. Kami berencana dan sudah diskusi dengan Pemda setempat juga, dan kalau nggak salah sudah melakukan survei nggih Pak Sudah. Pak Kades nggih? Ya, sudah ya melakukan survei titik pengambilan air nggih? Sudah nggih? Ya, sudah. Oh, sudah itu. Jadi memang dari kami melalui program PLN Peduli Desa Berdaya itu tim kami sudah turun melakukan survei dengan tim dari desa, melihat titik hulunya pengambilan air. Dan kedepannya kami lagi sampaikan atau rencanakan program tersebut untuk sanitasi, sehingga bisa dimanfaatkan nantinya di samping untuk support pengairan pertanian di Pak Kades sih. Dan yang kedua adalah bisa dimanfaatkan untuk MCK. Yang ketiga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari nih, air bersih. Mudah-mudahan itu nanti yang akan dikembangkan oleh pemerintah desa tentunya sama tim pendamping. Kami prosesnya mendampingi dan membersamai. Dan selebihnya untuk memanfaatkan dan berkelanjutan akan disemangati atau dilaksanakan langsung oleh desa dan warga sekitar. Mungkin begitu Pak. Jadi untuk sementara fokus dulu di sekitar kawasan Pocoleok ya. Betul. Dan saat ini kita sudah masuk program kedua ya, Mbak Nova ya. Di mana Mbak Nova yang program kedua itu? Di Desa Webo. Desa Webo ya. Iya, di Desa Webo sudah ada 4 kelompok tani. Oh, dan sudah panen yang kedua kali. Oh, luar biasa. Dari segi kesiapan lahan di Pocoleok dan sekitarnya, ada tidak peluang untuk pengembangan areal ini, mungkin memanfaatkan lahan-lahan tidur yang tidak terpakai? Tentu ada. Setelah kita melihat beberapa titik dan tentunya persetujuan dari kelompok tani tersebut, rencana akan ada pengembangan 6 titik pengembangan di Pocoleok, Mbak Nova ya, yang lokasinya di malah 10 ya. Ya, bukan 6 lagi tapi malah 10, karena dengan semangatnya para warga di sana dengan melihat bagaimana perkembangan yang sudah ada di existingnya. Kemarin sudah ada beberapa usulan sehingga kemungkinan kita akan menambah 10 kelompok di daerah Pocoleok. Ya, ini tugas berat yang menanti Mbak Nova untuk mendampingi dan beberapa pemuda-pemuda yang di sana tentunya. Ada beberapa seperti anaknya Pak Kades ini juga sudah berperan serta yang kaum muda dari Pocoleok. Luar biasa. harus bergandeng dengan kamu. Siap. Luar biasa. Iya, baik saudara pendengar, perbincangan kita makin menarik di program ini. Kita masih punya satu sesi lagi. Tetap bersama kami di 90,4. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda lagu dan iklan berikut ini. Iya, baik saudara pendengar, tidak terasa kita di penghujung program informasi dan musik di siang hari ini. Sudah cukup banyak hal yang kita bahas di hari ini, dan kita ke sesi terakhir ini. Saya ingin bertanya ke beberapa narasumber ini. Yang pertama ke Pak Kades. Selain Horti atau ke Pak Panca dulu ya. Selain pengembangan Horti, ada tidak program-program lain yang menyentuh langsung kelompok masyarakat di sekitar kawasan Ulumbu atau Pocoleok dan sekitarnya? Baik, terima kasih pertanyaan luar biasa dari Patrick. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa program yang kami gulirkan tentunya adalah program yang memang menyerap aspirasi dari masyarakat yang ada di sekitar Pocoleok dan sekitar unit existing PLTP Ulumbu. Jadi di samping hortikultura, tahun ini kita sedang merancang juga dan berusaha untuk mengembangkan, yaitu pembibitan untuk ikan. Ikan di situ, ikan tawar ya. Dan rencana kita akan kembangkan di Desa Wewo, di existingnya PLTP Ulumbu ada 3 kelompok, dan pada dasarnya sudah ada gitu. Kita akan berbesar lagi. Tujuannya apa? Untuk yang terkait dengan perikanan ini adalah sebagai makanan pendamping Pak Kades. Sebagai makanan pendamping untuk penanganan stunting di Desa Wewo. Itu rencana kami. Jadi
nantinya akan dimanfaatkan untuk makanan pendamping di situ. Jadi memang program itu kita sesuaikan dengan apa yang cocok dan apa yang diharapkan oleh warga sekitar. Begitu Om Patrick. Yang terakhir Pak Panca, apa harapannya untuk para petani setempat, terutama untuk pengembangan horti dan lain-lain untuk peningkatan ekonomi di masyarakat setempat? Oke, baik Om Patrick. Jadi gini, kami yang pertama sangat senang sekali ya dari sisi PLM melalui program PLM Peduli. Kami sangat senang kami dengan membersamai warga di sekitar Pocolek dan sekitar Desa Wewo. Karena apa? Karena semangatnya kami semangatnya warga itu dalam dalam menerima program, kemudian menjalankan program. Kemudian kami di situ juga bekerja sama dengan pemerintah desa, kemudian dengan adanya menyediakan pendampingan pertanian. Itulah bagaimana antusiasnya warga yang kami sangat happy kan itu. Karena dengan rasa happy atau senang, hasilnya akan lebih optimal, tentunya akan begitu. Mungkin itu Pak Patrick yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, mungkin satu lagi Pak Panca sebelum closing. Katanya ada program budidaya temulawak juga di sana. Mungkin bisa diinfokan juga biar masyarakat tahu ya. Ternyata betul, bukan cuman horti saja. Iya betul. Jadi tadi kami lupa untuk menyampaikan di Desa Wewo itu di kelompok gereja ya, betul ya Mbak Nova? Kelompok Welasita ya. Mungkin Bu Nova yang lebih paham. Di kelompok Welasita ada program temulawak di kelompok Welasita dan ada juga hortikultura. Oke. Lah dari sisi inilah kami akan kembangkan itu juga. Itu kami akan dampingi dan kami kembangkan bagaimana tanaman-tanaman tradisional, tanaman obat, dan kebetulan sekali kelompok Welasita ini adalah kelompok yang di gereja nggih. Iya, yang di gereja di gua di samping SD. Jadi ini cukup bagus karena tanaman tradisional ini kan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Wewo dan Manggarai pada umumnya. Nanti yang mengenalkan langsung dari kelompok Welasita tersebut gitu. Ya baik, terima kasih Pak Panca. Ke Pak Kades mungkin ada statement akhir terkait atau harapan ke Pak Kades mungkin terkait pengembangan program apa saja di wilayah Lungar. Baik, terima kasih Pak Patrick. Harapannya saya mengharapkan sekali pihak PLN bekerja lebih keras ke depan dalam arti membangun kerjasama dengan masyarakat dan kepada masyarakatnya, coba kita terima program ini demi kebaikan, demi kemajuan secara keseluruhan untuk desa, untuk rumah tangga, untuk masyarakat. Dan saya paling senang maksudnya dengan hadirnya pemberdayaan hortikultura membantu sekali untuk masyarakat Desa Lungar. Terima kasih. Ya baik, luar biasa sekali Pak Kades. Terakhir ke Nunova. Nunova selama ini berkutat di bidang horti ya. Tentu Anda banyak alami ya, suka dan duka, senang, sedih. Kira-kira apa yang menjadi PR Nunova dan teman-teman petani di Pocolek ke depannya? Kira-kira apa yang mau dilakukan atau harapannya apa? Setelah beberapa bulan saya menjalani pendampingan di kelompok tani Pocolek, ada berbagai macam selama proses dari pengolahan lahan sampai pemasaran. Pokoknya petani di sana merasa khawatir terus untuk proses pemasarannya. Tapi setelah sayur sudah mau panen ada saja kendalanya. Ada saja kendalanya. Tapi maksudnya mereka khawatir untuk proses penjualannya kemana ini sayur, karena mereka tidak mau hanya tanam untuk makan saja, harus untuk ada penghasilan. Biar jadi cuannya. Gitu. Oke. Ya baik, luar biasa perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir di sini temani kami, dan pendengar mohon maaf kami pingin sekali temani Anda sampai berjam-jam, namun waktu jualah yang membatasi kita. Kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih untuk tiga narasumber yang sudah di sini, Pak Panca, Pak Kades, dan Nunova. Dan saudara pendengar, dengan berakhirnya closing statement dari tiga narasumber, tuntas sudah kebersamaan kita di program Talkshow Informasi dan Musik siang hari ini. Saya Patrick Lasarani undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.